kisah yang tidak bisa dilupakan. Aku harus menahan sakit yang tak pernah bisa aku lupakan sampai sekarang. Di mana aku harus duduk di pojok ruangan menahan air mata karena semua orang memojokkanku. Semua orang merendahkan aku karena aku dituduh mencuri oleh majikanku. Aku dituduh mencuri uang senilai 10 juta oleh majikanku, padahal wujud uang itu aku tidak tahu. Dia menuduh aku karena aku yang membereskan kamarnya, padahal selama aku membereskan kamarnya, uang itu tidak ada. Sampai tengah malam aku diinterogasi mereka. Aku tidak akan mengakui karena aku memang tidak mengambil uang itu. Aku dipojokkan semua orang yang ada di rumah itu, menuduhku, termasuk teman kerjaku yang juga pembantu. Aku sangat sesak menahan tangis, karena aku tidak mau mereka semakin mudah memojokkanku kalau aku menangis. Aku berusaha menahan air mata yang sudah akan terjatuh. Karena aku tidak mau mengaku aku pun dikurung di kamarku. Sebelumnya aku sempat direkam, dituduh mencuri dan tidak mengaku. Sampai pagi aku lepaskan air mataku. Aku berusaha menangis tanpa suara. Paginya aku disuruh keluar dari kamar, dibawa ke kamar mandi, disiram air, dan dipaksa mengaku. Sekitar 1 jam, aku tetap tidak mengaku karena aku memang tidak melakukannya. Akhirnya, aku dikurung lagi sampai sore tanpa diberi makan dan minum. Untungnya, aku masih punya roti dan mie mentah yang aku beli seminggu lalu karena makan tidak dikasih dari majikan. Aku harus beli sendiri, kejamnya dunia ART di luar negeri. Untuk minum, aku terpaksa minum air keran sampai akhirnya aku dikeluarkan dari kamarku, dibawa lagi ke kamar mandi, diguyur lagi sampai 1 jam. Aku tetap katakan tidak. Sampai besoknya aku dikurung lagi, sampai pagi tidak diberi makan lagi. Sisa makanan yang aku punya diambil. Aku tidak punya makanan apapun lagi. Ketika lapar, aku hanya bisa minum air keran. Ini berlangsung selama 7 hari tanpa diberi makan, dikurung kemudian disiram air. Sampai akhirnya majikan laki-laki pulang dari kerjanya. Dia bertanya kenapa aku diperlakukan seperti itu. Tapi mereka tidak mau mengaku. Sampai beberapa hari aku sakit. Bosku akhirnya tahu kenapa aku diperlakukan seperti ini. Untungnya aku diberi pertolongan oleh Allah lewat bosku itu. Dia mencari tahu dulu kebenarannya. Ternyata uang itu tidak hilang, tapi bos wanita yang menggunakan uang itu untuk selingkuhannya. Dia memberikan uang itu untuk pacarnya. Dia sengaja mengkambing hitamkan aku agar tidak ketahuan. Bodohnya majikanku, dia tidak ingat kalau di depan pintu kamarnya ada CCTV, sehingga suaminya bisa tahu kalau ada laki-laki lain yang masuk ke dalam kamarnya selama bos pergi. Akhirnya tuan dan nyonya bertengkar hebat, sampai nyonya diceraikan dan diusir malam itu juga. Sejak itu anaknya tuan pergi juga dari rumah karena ikut dengan ibunya. Pembantu yang ikut menuduhku dipecat. Tinggallah aku dan tuan di rumah itu. Aku tetap bekerja di sana sampai 5 tahun kemudian. Aku tidak menyangka ternyata setelah 5 tahun kita hidup bersama sebagai bos dan pembantu, tuan jatuh hati padaku. Dia melamarku. Aku pun mau saja, karena aku sebenarnya juga suka sama tuanku itu, karena dia tampan meski sudah tua. Dia kata dia tulus denganku. Akhirnya kami menikah. Sampai sekarang aku masih menjadi istrinya. Tapi sekarang kami tidak punya pembantu. Aku tetap mengerjakan semua sendiri. Kami sudah menikah 3 tahun, dikaruniai 1 anak usia 2 tahun. Doakan kami ya teman-teman, semoga selalu bahagia. Meski kisahku bisa menikah dengan suamiku diawali cerita yang
begitu memilukan. Semoga kami tetap langgeng.